Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan sedikit terkait dari hasil diskusi kami yang berjudul Putusan Hakim terhadap Pergantian Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum dan Pancasila. Di dalam sistem hukum civil law, hakim tidak boleh menolak suatu duduk perkara karena undang-undang tidak ada atau tidak jelas. Jauh sebelumnya, pada tahun 1973, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat sejarah dengan mengabulkan permohonan Iwan Rubianto untuk melakukan pergantian jenis kelamin sekaligus mengesahkan namanya menjadi Vivian Rubianti. Duduk perkaranya bermula pada saat Iwan Rubianto melakukan operasi pergantian jenis kelamin di Singapura. Sesampainya di Indonesia, dengan bantuan advokat Adnan Yon, mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar statusnya yang bermula lahir sebagai laki-laki setelah mengalami operasi kelamin ditetapkan menjadi perempuan. Sampai hari ini tidak ada undang-undang yang mengatur terkait operasi pergantian jenis kelamin di Namun, hakim tidak boleh menolak suatu duduk perkara karena undang-undang tidak ada atau tidak jelas. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ketentuan ini berasal dari sistem hukum Prancis yang menganut sistem hukum positif, di mana hakim dapat dijatuhkan hukum pidana apabila tidak mau keadilan karena tidak periksa suatu duduk perkara. Lalu ada pertimbangan hakim. Hakim yang mengabulkan permohonan tersebut mengacu pada beberapa pertimbangan. Yang pertama ada asas kemanusiaan dan hak asasi pada manusia. Hakim menilai bahwa setiap individu itu berhak menentukan identitas dirinya untuk hidup sesuai gender yang diidentifikasi. Pergantian jenis kelamin dinilai sebagai bentuk kebebasan dan berekspresi. Yang kedua ada pernyataan dari para ahli. Hakim bertanya kepada Dr. Kusmanto apa yang terjadi dengan jiwa Iwan Rubianto yang ingin berubah menjadi perempuan bernama Vivian Rubianti. Saksi ahli menyatakan bahwa hormon perempuan beliau lebih besar dibandingkan hormon laki-lakinya. Tanda-tandanya sudah ada sejak dia masih kecil. Yang pertama yaitu dia lebih suka menggunakan pakaian perempuan dibanding laki-laki dan lebih mudah bergaul dengan perempuan dibanding laki-laki. Kemudian, keputusan hakim ini menimbulkan banyak sekali perdebatan, terutama terkait dengan Pancasila, yaitu sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana kita ketahui mayoritas penduduk Indonesia yaitu beragama Islam, dan ajaran Islam sangat dilarang keras untuk melakukan pergantian kelamin. Sila pertama ini juga mengandung nilai bahwa hukum di Indonesia harus berlandaskan pada moralitas dan ajaran agama. Dalam konteks ini, pandangan agama menganggap pergantian jenis kelamin sebagai tindakan yang tidak disesuaikan oleh hukum Tuhan. Kemudian, apakah hakim melanggar sila pertama? Tentu pertanyaan terkait apakah hakim melanggar sila pertama menjadi perdebatan di berbagai kalangan ahli hukum. Akan tetapi, menurut pandangan kami yang merujuk pada sila pertama, pada dasarnya manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan jenis kelamin yang berbeda-beda. Tindakan operasi jenis kelamin ini telah dilakukan pemohon merubah kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan bukanlah sebagai suatu bentuk pengobatan atau treatment akibat adanya suatu penyakit atau kurangnya kesempurnaan atau kelainan fisik, tapi yang merubahnya karena ingin diakui sebagai wanita oleh hukum Indonesia. Jadi kesimpulannya, keputusan hakim yang mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin Iwan Rubianto menjadi Vivian Rubianti memunculkan perdebatan moral dan agama yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila pertama. Meskipun dari perspektif hukum positif ini sah, dari sudut pandang agama dan Pancasila dinilai melanggar prinsip Pancasila.